Halo semua, perkenalkan, saya Yuna Jenanda dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kromatografi. Apa itu kromatografi dan bagaimana cara perawatannya? Yuk simak video berikut. Overview membahas tentang apa itu kromatografi, pemisahan dengan kromatografi, klasifikasi kromatografi, klasifikasi berdasarkan mekanisme pemisahan, kromatografi partisi, kertas dan juga gas, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, kromatografi kolom, liquid chromatography kolom, fase diam, fase gerak berupa campuran dari 2 atau lebih campuran Fg, cara pemisahan, hal yang terjadi setelah pemisahan, tips pemeliharaan kromatografi cair dan juga gas. Apa itu kromatografi? Kromatografi pada kromatografi dikenalkan oleh Sweet pada tahun 1906. Chroma berarti color dan graphen berarti write atau menulis. Kromatografi adalah suatu teknik untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisika dan kimia masing-masing komponen. Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling banyak digunakan untuk analisis 1. Kualitatif dan kuantitatif. Jenis campuran senyawa memiliki akurasi dan presisi yang baik, dapat dikombinasikan dengan metode lainnya. Teknik pemisahan komponen dalam campuran di mana analit didistribusikan dalam fase gerak dan juga fase diam. Dasar kromatografi yaitu mengubah sistem keseimbangan statis menjadi dinamis antara fase diam dan juga fase gerak. Pemisahan dengan kromatografi. Kromatografi lebih baik daripada ekstrasi, diibaratkan dengan corong pemisah yang saling berhubungan yang bergerak dari atas ke bawah, di mana pada setiap corong pisah terjadi pemisahan yang terjadi secara berulang kali. Permukaan antar fase pada kromatografi lebih besar karena luar permukaan kontak lebih besar. Pemisahan senyawa dapat diamati dengan perbedaan waktu retensi atau TR, atau pemisahan waktu diperlukan oleh analit dari awal pemisahan hingga akhir pemisahan pada kromatogram. Semakin lama analit berinteraksi dengan fase diam, semakin lama juga analit keluar dari sistem dan TR akan semakin besar. Terdapat suatu konstanta yang menyatakan kecepatan migrasi solut melalui fase diam. Kecepatan migrasi solut dipengaruhi oleh perbandingan distribusinya atau D dan ditentukan oleh afinitas relatif solut pada fase gerak diam dibanding dengan fase gerak. KD sama dengan kadar senyawa dalam fase diam dibagi kadar senyawa dalam fase gerak. Jadi, semakin besar harga KD suatu senyawa, maka waktu retensinya akan semakin besar karena interaksi dengan fase diam besar dan migrasinya semakin lambat. Klasifikasi kromatografi. Kromatografi dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas dan juga kromatografi cair. Kromatografi cair dibagi atas dua, yaitu planar dan juga kolom. Planar dibagi menjadi kertas dan juga lapis tipis, sedangkan kolom dibagi atas terbuka dan juga tertutup. Klasifikasi berdasarkan mekanisme pemisahan. Yang pertama, kromatografi adsorpsi. Yang kedua, kromatografi pertukaran ion. Yang ketiga, kromatografi partisi. Dan yang keempat, size exclusion chromatography atau SEC. Kriteria fase mobil, nama, kromatografi cair, dan kromatografi gas. Mekanisme ada kromatografi pertukaran ion, kromatografi gel, adsorbs, dan juga kromatografi partisi. Fase stasioner atau fase diam, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan juga kromatografi kertas. Komponen utama kromatografi adalah fase stasioner dan juga fase gerak, dan kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis, bergantung pada jenis fase mobil dan mekanisme pemisahannya. Alat yang digunakan pada kromatografi konvensional biasanya terdiri atas kolom yang di dalamnya diisikan fase stasioner atau fase diam, terdiri atas padatan atau cairan. Campuran ditambahkan ke kolom dari ujung satu dan campuran akan bergerak dengan bantuan pengembang yang cocok fase stasioner mobil. Pemisahan dicapai oleh perbedaan laju turun masing-masing komponen dalam kolom, yang ditentukan oleh kekuatan adsorpsi atau koefisien partisi antara fase mobil dan fase diam. A. Kromatografi partisi. Terdiri atas lapisan cairan sebagai fase diam yang diembankan sebagai suatu padatan atau mendistribusi senyawa yang akan dipisahkan dan membentuk keseimbangan dengan fase gerak. Prinsip kromatografi partisi dapat dijelaskan dengan hukum partisi yang dapat diterapkan pada sistem multikomponen.
Dalam kromatografi partisi, ekstraksi terjadi berulang dalam satu kali proses. Dalam percobaan, zat terlarut didistribusikan antara fase stasioner dan fase mobil. Fase stasioner adalah adsorben dan fase mobil adalah molekul pelarut yang mengisi ruang antar partikel yang terabsorpsi. Contoh khas kromatografi partisi yaitu kromatografi kolom yang digunakan luas karena sangat efisien untuk pemisahan senyawa organik. B. Kromatografi kertas. Mekanisme pemisahan dengan kromatografi kertas prinsipnya sama dengan mekanisme pada kromatografi kolom. Adsorben dalam kromatografi kertas adalah kertas saring, yakni selulosa. Cara kerjanya, sampel yang akan dianalisis ditotolkan ke ujung kertas yang kemudian digantung dalam wadah. Kemudian dasar kertas saring dicelupkan ke dalam pelarut yang mengisi dasar wadah. Fase mobil atau pelarut dapat saja beragam, terdiri dari air, etanol, asam asetat, atau campuran pelarut ini dan lainnya dapat juga digunakan. Kimiawan Inggris Richard Lawrence Millington Synge atau pada tahun 1914 sampai 1994 adalah orang pertama yang menggunakan metode analisis asam amino dengan kromatografi kertas. Saat campuran asam amino menaiki lembaran kertas secara vertikal karena ada fenomena kapiler, partisi asam amino antara fase mobil dan fase diam atau air yang teradsorpsi dalam selulosa berlangsung berulang-ulang. Ketika pelarut mencapai ujung atas kertas, proses dihentikan. Setiap asam amino bergerak dari titik awal sepanjang jarak tertentu. Dari nilai R, masing-masing asam amino diidentifikasi. Kromatografi kertas diterapkan untuk analisis campuran asam amino dengan sukses besar, karena asam amino memiliki sifat yang sangat mirip, dan asam amino larut dalam air dan tidak mudah menguap, tidak mungkin didistilasi. Pemisahan asam amino adalah masalah paling sukar yang dihadapi kimiawan di akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi, penemuan kromatografi kertas merupakan berita yang sangat baik bagi mereka. Kromatografi kertas 2 dimensi atau 2D menggunakan kertas yang luas, bukan lembaran kecil, dan sampelnya diproses secara 2 dimensi dengan 2 pelarut. C. Kromatografi gas. Campuran gas dapat dipisahkan dengan kromatografi gas. Fase stasioner dapat berupa padatan atau kromatografi gas padat atau cairan kromatografi gas cair. Umumnya, untuk kromatografi gas padat sejumlah kecil padatan inert, misalnya karbon teraktivasi, alumina teraktivasi, silika gel atau saringan molekular diisikan ke dalam tabung logam yang panjang 2-10 meter dan tipis. Fase mobil adalah gas semacam hidrogen, nitrogen atau argon dan disebut gas pembawa. Pemisahan gas bertitik tindih rendah seperti oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida dapat menggunakan metode KR gas. Dalam kromatografi gas cair, fase diamnya dapat berupa ester seperti petalil dodesil sulfat yang diadsorpsi di permukaan alumina teraktivasi. Silika gel atau penyaring molekular digunakan sebagai fase diam dan diisikan ke dalam kolom. Campuran senyawa yang mudah menguap dicampur dengan gas pembawa disuntikkan ke dalam kolom, dan setiap senyawa akan dipartisi antara fase gas mobil dan fase cair diam mengikuti hukum partisi. Senyawa yang kurang larut dalam fase diam akan keluar terlebih dahulu. Metode ini khususnya sangat baik untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap seperti hidrokarbon dan ester. Analisis minyak mentah dan minyak atsiri dalam buah telah dengan sukses dilakukan dengan teknik ini. Efisiensi pemisahan ditentukan dengan besarnya interaksi antara sampel dan cairannya. Disarankan untuk mencoba fase cair standar yang diketahui efektif untuk berbagai senyawa. Berdasarkan hasil ini, cairan yang lebih khusus kemudian dapat dipilih. Metode deteksinya akan mempengaruhi kesensitifan teknik ini. Metode yang dipilih akan bergantung pada tujuannya, analistik atau preparatif. D. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC digunakan untuk pemurnian, misalnya untuk keperluan sintesis senyawa organik skala besar. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography secara ekstensif digunakan. Bila zat melarut dengan zat pelarut yang cocok, zat tersebut dapat dianalisis. Ciri teknik ini adalah penggunaan tekanan tinggi untuk mengirim fase mobil ke dalam kolom. Dengan memberikan tekanan tinggi, laju dan efisiensi pemisahan dapat ditingkatkan dengan besar. Silika gel atau oktadesilsilan yang terikat pada silika gel digunakan sebagai fase stasioner. Fase stasioner cair tidak populer. Kolom yang digunakan untuk HPLC lebih pendek daripada kolom yang digunakan untuk kromatografi gas. Sebagian besar kolom lebih pendek dari 1 meter.
Kromatografi penukaran ion menggunakan bahan penukar ion sebagai fasa diam dan telah berhasil digunakan untuk analisis kation, anion, dan ion organik. Kromatografi kolom. Partisi zat terlarut berlangsung di pelarut yang turun ke bawah fasa atau fasa mobil dan pelarut yang terabsorpsi oleh adsorben fasa stasioner. Selama perjalanan turun, zat terlarut akan mengalami proses absorpsi dan partisi berulang-ulang. Laju penurunan berbeda untuk masing-masing zat terlarut dan bergantung pada koefisien partisi masing-masing zat terlarut. Akhirnya, zat terlarut akan terpisah membentuk beberapa lapisan. Akhirnya, masing-masing lapisan dielusi dengan pelarut yang cocok untuk memberikan spesimen murninya. Nilai R didefinisikan untuk tiap zat terlarut dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan jarak yang ditempuh zat terlarut per jarak yang ditempuh pelarut atau fasa mobil. Liquid kromatografi kolom. Fasa diam yang berada di dalam kolom atau tabung berada dalam suatu tabung yang terbuat dari kaca atau polimer. Dengan adanya aliran Fg, maka gaya gravitasi akan bekerja bila kolom pada posisi tegak. Jika diperlukan tekanan positif dari atas atau perlu adanya vakum dari bawah, maka kolom dapat pada posisi horizontal. Dinding yang bening akan membuat proses pemisahan dapat diamati secara visual untuk senyawa berwarna atau menggunakan sinar UV. 1. Fase diam. Fase diam atau adsorben atau penjerap berupa zat padat. Fase diam yang paling umum adalah silika gel, alumina, serbuk selulosa. Kromatografi kolom dapat juga menggunakan teknik kromatografi pertukaran ion, kromatografi fase balik, serta kromatografi pertukaran ion lainnya. Fase diam berbentuk 1. Serbu halus atau gel, mikropori untuk peningkatan luas permukaan. 2. Perlu perhitungan rasio antara berat fase diam dan berat kering campuran analit yang dapat diaplikasikan ke dalam kolom. Untuk kolom silika, rasio berada antara 20:1 hingga 100:1, tergantung pada kedekatan jarak elusi antar komponen analit. Ukuran partikel fase diam pada kromatografi kolom dipercepat, biasanya lebih halus daripada kromatografi kolom gravitasi. Misalnya, silika gel untuk kromatografi dipercepat berukuran 40-63 mikrometer, sementara untuk kromatografi gravitasi antara 63-200 mikrometer. 2. Fase gerak. Fase gerak atau eluen dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Pemilihan dilakukan sedemikian rupa, sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2-0,8 untuk meminimalkan waktu dan jumlah eluen yang diperlukan selama kromatografi. Eluen dapat dipilih berdasarkan daya pisahnya, sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif. Optimasi eluen dilakukan melalui uji pendahuluan berskala kecil, biasanya menggunakan lempeng KLT dengan fasa gerak yang sama namun ukurannya yang diperkecil. Laju alir dapat dibuat optimum untuk masing-masing pemisahan. Semakin cepat laju alir eluen akan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melalui kolom sehingga meminimalkan difusi, menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Namun, laju aliran maksimum perlu dibatasi karena analit memerlukan waktu tertentu untuk berada pada kesetimbangan antara fase diam gerak dan juga fase diam. Kolom laboratorium sederhana bekerja dengan prinsip aliran gravitasi. Laju aliran kolom semacam ini dapat dinaikkan dengan menambah eluen baru di bagian atas fase diam, atau diturunkan dengan mengatur keran di bagian bawah. Laju aliran yang lebih cepat dapat diperoleh dengan menggunakan pompa atau gas bertekanan, misalnya udara nitrogen atau argon, untuk menekan pelarut melalui kolom, kromatografi kolom kilat. Fase gerak berupa campuran dari 2 atau lebih Fg berikut. Polaritas pelarut yang dilewatkan melalui kolom mempengaruhi tingkat pemisahan di mana senyawa bergerak melalui kolom. Yang kedua, pelarut polar dapat lebih efektif digunakan untuk molekular polar campuran untuk fase diam polar pada permukaan adsorben dan juga akan lebih baik meloloskan konstituen polar. Akibatnya, pelarut yang sangat polar akan bergerak bersama molekul yang sangat polar dengan cepat melalui kolom. Jika pelarut terlalu polar, gerakan menjadi terlalu cepat dan sedikit atau tidak ada pemisahan komponen campuran yang akan dihasilkan. Jika pelarut tidak cukup polar, tidak ada senyawa yang akan terelusi dari kolom. Pilihan yang tepat dari jenis pelarut sangat penting untuk keberhasilan penerapan kromatografi kolom sebagai teknik pemisahan. Thin layer kromatografi atau TLC umumnya digunakan untuk menentukan sistem pemisahan kolom kromatografi. Seringkali serangkaian sistem pelarut semakin polar digunakan untuk mengelusi kolom. Pelarut yang kurang polar pertama kali digunakan untuk mengelusi senyawa yang kurang polar.
Setelah senyawa yang kurang polar berada di luar kolom, pelarut yang lebih polar ditambahkan ke kolom untuk mengelusi senyawa yang lebih polar. Cara pemisahan, buat larutan jenuh dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Yang kedua, buka keran penutup untuk membiarkan pelarut yang sudah berada dalam kolom mengering sehingga material terpadatkan rata pada bagian atas. Ketiga, kemudian tambahkan larutan secara hati-hati dari bagian atas kolom. Lalu buka keran kembali sehingga campuran berwarna akan diserap pada bagian atas material terpadatkan. Yang selanjutnya, tambahkan pelarut baru melalui bagian atas kolom. Cegah sedapan mungkin, jangan sampai merusak material terpadatkan dalam kolom. Lalu buka keran supaya pelarut dapat mengalir melalui kolom. Kumpulkan dalam satu gelas kimia atau labu di bawah kolom. Karena pelarut mengalir kontinu, tetap tambahkan pelarut baru dari bagian atas kolom sehingga kolom tidak pernah kering. Hal yang terjadi setelah pemisahan dapat kita lihat pada gambar berikut. Lalu, tips pemeliharaan kromatografi cair. 1. Perawatan pompa dapat dilakukan dengan pompa infus bertekanan tinggi, yaitu inti dari kromatografi cair. Cincin penyegel pompa adalah bagian yang paling mudah aus. Kerusakan cincin penyegel dapat menyebabkan kebocoran cairan atau fluktuasi tekanan. Pengoperasian normal katup periksa sangat penting. Jika gagal, secara langsung akan mempengaruhi stabilitas laju aliran. Pompa bertekanan tinggi dalam kondisi normal adalah dasar dari analisis kromatografi cair yang akurat. Pompa infus bertekanan tinggi terdiri dari motor, grup cam, batang pendorong, dan kepala pompa. Kedua, degassing fase gerak. Metode degassing yang umum termasuk pompa vakum, ultrasound, helium blowing, dan lain-lain. Degassing ultrasonik memiliki unggulan operasi sederhana dan biaya yang rendah. Perawatan ultrasonik 10-20 menit sudah cukup untuk menghilangkan banyak pelarut organik atau campuran pelarut organik atau air. Umumnya, ultrasonik 20-30 menit diperlukan untuk larutan 500 ml. Metode ini tidak mempengaruhi komposisi pelarut sama sekali. Selama ultrasonik, perhatikan untuk menghindari kontak antara botol pelarut dan bagian bawah atau dinding tangki ultrasonik untuk menghindari pecahnya botol kaca. Dan tingkat cairan dalam wadah tidak boleh terlalu tinggi dari permukaan air. Metode degassing offline tidak dapat mempertahankan keadaan degassing pelarut. Tips pemeliharaan untuk kromatografi gas. Yang pertama, instrumen perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dipakai. Salah satu pemeriksaannya mungkin bisa dilakukan pada kolom guna mengetahui apakah lubang besar atau kebocoran akibat sering dipakai. Selain itu, pada sambungan gas kedap perlu dicek apakah tutup tanur tertutup rapat serta memastikan bagian listrik masih bekerja secara optimal dan pastikan detektor terpasang dengan benar. Selanjutnya, jika mulai mengalirkan gas ke kolom dengan cara membuka katup utama pada tangkai gas. Namun, jika instrumen sudah lebih canggih lagi teknologinya, maka alirkan gas bisa diatur secara aliran otomatis atau pengendali tekanan. Dalam mendeteksi kebocoran, kita bisa menggunakan larutan sabun dan selanjutnya kolom akan dipanaskan sampai suhu awal yang dikehendaki. Ketiga, pembahasan terkait dengan perawatan gas kromatografi, verifikasi, kalibrasi, serta perawatan, ini tentunya masih panjang penjelasannya. Secara aplikasi dikembalikan kepada teknologi yang ada pada masing-masing alat yang banyak beredar di laboratorium dengan tipe dan merek yang ada di pasaran. Sekian penjelasan saya tentang kromatografi kali ini. Semoga pembelajaran ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.